Dalam perang Hunain, kaum Ansar pada saat itu merasa sedih melihat Nabi SAW membagi-bagikan harta rampasan perang. Nabi SAW berikan kepada Abu Sufyan 100 ekor unta. Abu Sufyan sempat mengatakan juga, berikan juga buat saya, anak saya dikasih lagi, si fulan dikasih, si fulan dikasih. Semuanya muhajir dikasih. Dia mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya orang-orang Ansar punya beban dalam jiwa mereka. Kata Nabi SAW, kenapa? Karena Anda membagi-bagikan harta rampasan perang untuk semua orang. Sampai ada di antara mereka ya Rasulullah yang berkata, sungguh Rasulullah SAW sudah melupakan kita. Setelah bertemu dengan kita bicara masalah keutamaan Ansar beranjak daripada Al-Quran, surah Al-A'raf, surah nomor 7, ayat 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-A'raf surah nomor 7 ayat 157. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'itha wa yada'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. فالذين آمنوا به وأزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Artinya orang-orang yang mengikuti Rasul Muhammad SAW, Nabi yang ummi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, yang namanya mereka dapati tertulis dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Orang-orang Yahudi Nasrani tahu Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam ayat Al-Quran yang dikatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Mereka mengenal baginda Nabi SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Yang menyuruh Nabi SAW ini akan menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, juga membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Ahli kitab dulu punya banyak masalah, banyak hukum-hukum yang berat bagi mereka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala meringankan dengan datangnya hukum Islam dan hukum Al-Quran. Lalu penutupan ayat ini saksi bahasan kita, maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, maksudnya Al-Quran, mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Dan kata para ulama, penutupan ayat ini yang menjadi saksi bahasan. Kalau jelas sekali orang yang beriman kepada Nabi SAW, memuliakan, menolongnya, mengikuti cahaya Al-Quran tanpa ragu adalah orang-orang Ansar. Di antaranya adalah orang-orang Ansar tentunya. Kemudian yang kedua, surah At-Taubah di ayat 117. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladhina ittaba'uhu fi sa'atil usra. Alladhina ittaba'uhu fi sa'atil usrati min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alaihim innahu bihim raufur rahim. Allah kekalkan ayat Al-Quran yang artinya sungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar. Disebutkan secara khusus ansar di sini. Muhajirin itu punya keutamaan. Kita sedang membicarakan keutamaan ansar. Sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar yang mengikuti Nabi dalam masa kesulitan. Awal-awal Islam, butuh jihad, butuh pengorbanan harta, butuh keyakinan. Setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah menerima taubat mereka, sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada mereka. Tentu ini tentang kasus perang Tabuk ya. Kenapa dikatakan di awal ayat sini Allah SWT menerima taubat Nabi? Apakah ada kesalahan? Jawabannya di sebelumnya ada ayat-ayat yang menjelaskan kalau ternyata ada orang-orang munafik yang sempat pamit dengan Nabi SAW untuk tidak ikut perang.
Dan Nabi SAW izinkan. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menegur, mestinya nggak boleh diizinkan, biarkan saja ikut perang. Ya. Jadi ini dianggap, ini dibahas dalam ayat tersebut. Kemudian ada juga orang Muhajirin dan Ansar. Mereka pada saat itu juga sempat ada yang bimbang ikut atau enggak ya di perang Tabuk di musim panas, buah kurma lagi mau berbuah gitu ya. Ada bahasan sendiri dalam masalah perang Tabuk. Tapi akhirnya mereka bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah memastikan kekal dalam Al-Quran kalau Allah menerima taubat-taubat mereka. Kemudian dalil yang selanjutnya adalah surah Al-Hasyr tadi ayat 9 dan ini sudah kita baca tadi, saya langkahi saja. Kemudian di dalam ayat yang lain juga disebutkan, Al-Hasyr ini 2 ayat ya. Mungkin kita buka saja surah Al-Hasyrnya. Ayat 9 tadi sudah saya baca tapi ayat 10-nya belum dibaca. Ya, surah nomor 59 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, maksudnya orang Ansar, sebelum kedatangan orang-orang Muhajirin, dan mereka Ansar mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka, maksudnya orang-orang Muhajirin, dan mereka orang Ansar tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada Muhajirin. Dikasih rumah, dikasih kuda, dikasih unta, dikasih apa saja, mereka tidak saling cemburu. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itu adalah orang-orang beruntung. Itu sudah kita bacakan. Sekarang kita tambah dengan ayat 10-nya surah Al-Hasyr. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Ayat 9 Allah memuji Muhajirin dan Ansar, terutama orang-orang Ansar, karena mereka memaksakan diri memberikan berkorban untuk para Muhajirin. Kita yang datang sekarang setelah mereka meninggal diperintahkan oleh Allah, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, para Muhajirin dan Ansar, kita enggak hidup sesama dengan mereka, kita ini diajak bicara sama Allah. Mereka berdoa, ya Rabb kami, berilah ampun kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu daripada kami. Dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Maksudnya adalah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengekalkan permohonan ampun setiap muslim sampai menjelang hari kiamat untuk orang-orang Ansar. Ya. Karena memang ayat 9-nya tadi menceritakan tentang mereka. Lalu ayat 10 memerintahkan kita mendoakan mereka. Juga dalam perang Hunain, ada hal yang luar biasa teman-teman sekalian dalam keutamaan Ansar ini. Dalam perang Hunain, kaum Ansar pada saat itu merasa sedih melihat Nabi SAW membagi-bagikan harta rampasan perang. Nabi SAW berikan kepada Abu Sufyan 100 ekor unta. Abu Sufyan sempat mengatakan juga, berikan juga buat saya, anak saya dikasih lagi, si fulan dikasih. Semuanya Muhajir dikasih. Pada saat sudah dikasih semuanya teman-teman sekalian, Sa'ad radhiyallahu anhu, ini di sini yang hadir adalah salah satu pimpinan Ansar, bukan Sa'ad bin Rabi, bukan juga Sa'ad bin Mu'adz, ya. Ada lagi yang lain yang mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya orang-orang Sa'ad bin Ubadah namanya, dia mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya orang-orang Ansar punya beban dalam jiwa mereka. Kata Nabi SAW, kenapa? Karena Anda membagi-bagikan harta rampasan perang untuk semua orang. Sampai ada di antara mereka, ya Rasulullah, yang berkata, sungguh Rasulullah SAW sudah melupakan kita setelah bertemu dengan sukunya orang Quraisy,
kemudian berhasil merebut Mekah, pasukan intinya pasukan Ansar, gitu kan. Lalu kemudian beliau membagi-bagi harta rampasan perang merupakan kami. Kata Nabi SAW, wahai Sa'ad bin Ubadah, ini juga pimpinan setelah Sa'ad bin Rabi' dan Sa'ad bin Mu'ad mati syahid. Radhiyallahu anhu ajma'in, Sa'ad bin Rabi' meninggal mati syahid di perang Uhud, Sa'ad bin Mu'ad meninggal di perang Bani Quraidah, setelah perang Bani Quraidah, dan ini Sa'ad bin Ubadah pengganti mereka. Maka dikatakan, kata Nabi SAW, apakah sudah sampai pada tingkat itu? Kata Sa'ad, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, bagaimana dengan kau hai Sa'ad? Sa'ad bin Ubadah mengatakan, aku bagian dari kaumku ya Rasulullah. Aku enggak tahu mau jawab apa. Mereka merasa begitu, aku juga merasa begitu. Kami butuh jawaban. Maka Nabi SAW mengatakan, kumpulkan semua orang Ansar. Tapi tidak boleh ada yang ikut selain mereka. Dikumpulkanlah. Setelah mereka semua berkumpul, Nabi SAW lalu mengatakan, wahai Ansar, telah sampai kepadaku berita tentang pernyataan kalian. Maksudnya pernyataan kalian, Nabi SAW sudah tahu. Kalian mengatakan setelah Mekah dibebaskan, di perang Hunain juga menang lawan suku Hawazim, banyak harta rampasan perang, dibagi-bagiin untuk orang, kita nggak dikasih, kita sudah dilupain dan seterusnya. Sudah sampai kepadaku. Wahai Ansar, aku ingin menyampaikan, bukankah kalian ketika aku datang dulu dalam keadaan sesat, sembah berhala, nggak ngerti apa-apa tentang Islam. Lalu dengan aku datang, Allah memberikan kalian hidayah melalui perantara aku. Lalu orang-orang Ansar tundukkan kepala. Mereka mengatakan, sesungguhnya milik Allah dan Rasulnya lah kemuliaan. Kata Nabi SAW, bukankah ketika itu kalian masih bermusuh-musuhan? Karena dulu Aus dan Khazraj perang-perangan nih. Dan 3 suku Yahudi, Kainuka, Nadir dan Quraidah, sengaja membagi diri, membiayai ini dan ini supaya ini perang terus. Jadi mereka selalu merasa aman. Ini salah satu ciri orang-orang Yahudi pada saat itu. Mereka lakukan perbuatan tersebut. Maka kata Nabi SAW, bukankah kalian dulu bermusuh-musuhan, tapi setelah aku datang, nggak ada lagi permusuhan-permusuhan itu. Lalu mereka mengatakan, sesungguhnya milik Allah dan Rasulnya kemuliaan. Lalu kata Nabi SAW, bukankah kalian dulu menderita? Artinya pendapatan pas-pasan. Dan setelah aku datang, Allah membukakan rezeki buat kalian dan kelapangan. Dan memang betul, setelah Nabi SAW datang, makin banyak hasil-hasil kebun kurma mereka. Makin kaya raya Ansar, apalagi setelah apa yang mereka lakukan dengan kaum Muhajirin. Maka mereka menjawab juga mengatakan, Allah dan Rasulnya lebih pemurah dan lebih utama. Selanjutnya Nabi SAW mengatakan, wahai Ansar, kalian bisa menjawab. Bukankah kalian bisa menjawab? Atau maknanya adalah kenapa kalian tidak jawab? Kata orang-orang Ansar serentak, apa yang harus kami jawab wahai utusan Allah? Dan bagaimana kami harus menjawab? Sementara kemuliaan dan juga kepemurahan atau keutamaan hanya milik Allah dan Rasulnya. Kata Nabi SAW, demi Allah bila kalian mau tentu kalian bisa menjawab. Anda datang pada kami dalam keadaan didustakan di Mekah dan kami benarkan. Anda sebagai orang yang dihinakan, lalu kami bela. Anda datang sebagai orang yang menderita, lalu kami santuni. Maka para Ansar pada saat itu menundukkan kepala mereka, karena mendengarkan bagaimana Nabi SAW sebutkan kebaikan mereka. Sambil mereka menangis, dan mereka mengatakan kemuliaan hanya untuk Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW bersabda mengatakan, wahai Ansar, apakah kalian jengkel dan marah kepadaku dengan tidak menerima sedikit dari harta dunia yang tidak ada artinya? Dengan sedikit itu, aku hendak melunakkan hati kaum yang baru masuk Islam, baru memeluk Islam. Dan kalian sendiri sudah kuat imannya dan sudah lama masuk Islam. Kalian tidak butuh itu. Wahai Ansar, bagaimana pendapat kalian pada saat orang-orang membawa harta-harta, unta dan kambing, dan kalian membawa pulang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Aku pun tidak ambil ghanimah itu. Aku ikut pulang dengan kalian. Demi Allah, apa yang kalian bawa pulang jauh lebih baik daripada apa yang mereka bawa pulang. Demi Allah, atau demi yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, kalau bukan karena hijrah, maka aku pasti akan menjadi salah seorang dari orang Ansar. Bila orang-orang melewati sebuah lereng
dan Ansar melewati lereng yang lain, niscaya aku akan turut di lereng yang dilewati oleh Ansar. Ketahuilah, kalian akan menghadapi banyak cobaan sepeninggalku nanti. Banyak masalah nih. Ya. Karena itu bersabarlah hingga kalian berjumpa denganku di telaga. Lalu Nabi SAW mendoakan mengatakan, ya Allah, limpahkanlah rahmatmu kepada Ansar, anak-anak Ansar dan seluruh keturunan Ansar. Mendengarkan pernyataan Nabi SAW, maka tidak satu orang pun dari Ansar kecuali mereka menutup wajah mereka dengan kain-kain imamah mereka. Kemudian mereka nunduk sambil menangis mengatakan, kami rela mendapatkan Allah dan Rasulnya sebagai pembagian jatah kami. Teman-teman sekalian, ini satu contoh yang lain. Betapa beratnya pengorbanan Ansar. Kita bayangkan lagi seperti tadi, kasus Sa'ad bin Rabi'. Mungkin yang tadi masih secara individu. Sekarang kita bicara yang lebih luas daripada itu. Kita bicara tentang masalah kita ikut berperang. Kemudian kita merupakan pasukan inti. Dan pada saat pasukan inti ini sudah memenangkan peperangan karena kekuatan kita. Dan di pasukan ada orang-orang yang baru bergabung. Ternyata panglima perang memberikan harta rampasan perang kepada mereka di depan mata kita. Kita nggak dapat apa-apa sama sekali. Padahal kita pasukan inti. Mungkin pada saat itu terjadi pemberontakan kalau selain sahabat. Tapi orang-orang Ansar subhanallah masih bisa berkata santun dengan Nabi SAW. Dan waktu Nabi SAW tawarkan, mau harta dunia atau aku kembali dengan kalian. Maka mereka pun menangis sambil ridho dengan apa yang Nabi SAW sudah berikan. Padahal depan matanya nih. Fulan dapat, sampai waktu itu ada gelar namanya orang yang mendapat seratusan. Karena Nabi SAW memberikan 100 unta, 100 unta, 100 unta. Ini seratusan, banyak. 100 kambing, ya, dikasih 100 ukiyah. Ukiyah emas dan perak, banyak di depan mata orang Ansar. Maka ini luar biasa teman-teman, bagaimana mereka bisa menerima itu. Dan ini sebuah pujian yang luar biasa bagi kaum Ansar. Tentu keutamaan mereka banyak sekali ya. Tapi saya cukupkan dengan itu, tentunya itu durus dan ibar yang pertama atau pelajaran yang kita bisa ambil yang pertama bagaimana kedudukan orang-orang Ansar dan perlu kita mengambil pelajaran dari kehidupan mereka. Ya, bagaimana mereka punya kedudukan yang luar biasa dan ayat-ayat tadi yang saya bacakan itu luar biasa. Perlu kita jadikan sebagai suri tauladan. Berkorban untuk saudara muslim adalah sebuah keutamaan. Yang kedua yang kita bisa ambil pelajaran adalah bagaimana seseorang kalau sudah merasakan manisnya iman, maka dia akan nikmati apa yang sedang Allah perintahkan dan dia akan kejar sampai akhir hayatnya. Karena tugas saya dan teman-teman sekalian antum di sini adalah istiqomah. Tugas kita itu. Setelah kita tahu kebenaran, udah istiqomah aja di atasnya. Kalau ada was-was syaitan yang mengatakan, oh apakah saya harus begini terus? Apakah sudah cukup begini? Saya sholat 5 waktu, saya pelihara jenggot, saya coba tidak isbal, saya coba pakai jilbab besar, pakai cadar. Hadir majlis ilmu, cukupkah seperti ini? Jawabannya iya. Tinggal istiqomah saja. Karena memang sudah begitu sunnah Nabi SAW. Begitu dicontohkan oleh para sahabat. Mereka istiqomah sampai meninggal. Dan terus perbaharui agar kita bisa merasakan nikmatnya iman. Karena iman itu punya kelezatan. Dalilnya surah Al-Hujurat. Surah nomor 49 ayat 7 sampai ayat 8 dan ini kita disunnahkan selalu membaca, dijadikan sebagai doa kita. Al-Hujurat surah nomor 49 ayat 7 sampai ayat 8 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'lamu anna fiikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinna Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum وَزَيَّنَ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Allah berfirman, ketahuilah di tengah-tengah kalian ada utusan Allah. Baik itu bagi Muhajirin dan Ansar dan kita juga sekarang. Ada Rasulullah SAW sebagai suri tauladan. Kita seorang muslim, jelas Tuhan kita satu. La ilaha illallah, tidak ada sekutu bersama Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kitab kita satu Al-Quran, Rasulullah SAW juga satu penutup Nabi dan Rasul. Itu kan agama kita satu.
Maka harusnya kita faham, di tengah-tengah kita ada Rasulullah SAW. Pendapat adalah pendapat beliau, alaihi salatu wassalam. Satu-satunya guru dan kiai kita adalah Nabi Muhammad SAW. Yang lain ini adalah penyambung lidah. Kalau ada yang sesuai dengan ajaran beliau, maka kita ikuti, tidak sesuai tentu kita tinggalkan. Kata Allah SWT, kalau seandainya kalian mau mengikuti apapun selain daripada utusan atau ajaran Rasulullah SAW, maka kalian akan sesat nantinya, akan menyimpang. Tetapi Allah menciptakan di dalam hati kalian keimanan. Dan Allah bisa menghiasi, kalau kalian mengikuti ajaran Nabi SAW, Allah akan cintakan iman dalam hati, dan Allah akan hiasi dalam hati kalian, dan Allah akan membuat kalian benci terhadap kekufuran, kefasikan, dan juga kemaksiatan atau kedurhakaan. Ini termasuk doa. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, Allah mahabbib ilainal iman. Ya Allah, buatlah kami mencintai iman itu. Wa zayyinhu fi qulubina, dan hiasi dalam hati kami. Wa qarrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan, dan buatlah kami benci terhadap kekufuran, kemaksiatan, dan juga kedurhakaan. Waj'alna minar rasyidin, dan jadikanlah kami orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Lalu Allah mengatakan, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, fadlan minallahi wa ni'mah, itulah karunia dari Allah dan nikmat yang luas. Wallahu alimun hakim, dan Allah maha mengetahui dan juga maha bijaksana. Di dalam hadis Nabi SAW diriwayatkan Imam Bukhari, beliau bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatul iman." Ada 3 orang yang mutlak merasakan nikmatnya keimanan. Betul-betul dia rasa nikmat sekali dengan keimanan, sudah enggak ada urusannya dengan masalah dunia ini. Jadi kecil dunia buat dia. Mau fitnah, mau cobaan, mau apa, sakit, semuanya kecil bagi dia. Apa saja dijalankan, yang penting perintah Allah. 3 golongan yang pasti mutlak merasakan kenikmatan iman. Yang pertama, ayyakunallaha wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Pada saat dia sudah mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari keduanya. Artinya tidak ada lagi, ya. Mau ayahnya, mau istrinya, mau suaminya, mau anaknya, Allah dan Rasulnya. Haram, haram, halal, halal. Ini pasti dia akan merasakan kenikmatan iman, karena dia akan berkorban semuanya untuk Allah dan Rasulnya. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Pada saat seseorang bisa mencintai saudaranya muslim, dia tidak cintai kecuali karena Allah. Seperti kasus Sa'd bin Rabi' radhiyallahu anhu ajma'in, ini luar biasa. Dan yang ketiga adalah ayyakrah an ya'uda fil kufri kama yakrah an yakdhifa finnar. Dia benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api. Ini 3 golongan yang merasakan kenikmatan iman. Apapun konsekuensinya, setelah dia masuk Islam, dia tidak akan pernah sama sekali meninggalkan keimanan itu. Pelajaran yang ketiga teman-teman sekalian adalah keutamaan ukhuwah dalam Islam. Keutamaan ukhuwah dalam Islam.